Episode 28. Adu pukul. Author POV Zico menatap Jafir dengan tatapan yang sangat tajam. Sejak awal dia memang tidak menyukai pria itu sama sekali. Pria yang tidak lain adalah atasan Sivana ini memiliki sorot yang berbeda saat menatap kekasihnya. Zico yang sesama pria bisa melihat semua itu meskipun Zizi tidak menyadarinya. Zico merasa Jafir adalah ancaman bagi hubungannya dengan Zizi. Sedangkan Sivana merasa situasi di dalam itu semakin tidak baik. Apalagi kondisi melihat Lolita dan Jafir yang sepertinya tengah mabuk parah. Zico, ayo kita pergi dari sini. Sivana menarik lengan Zico untuk mengajaknya keluar dari bar itu. Sepertinya kondisinya sudah sangat tidak kondusif. Tapi di saat bersamaan Jafir langsung menarik tangan Sivana sampai gadis itu terdorong ke arahnya. Jafir membutuhkan Zizi sekarang. Ia benar-benar mencintai wanita yang masih menjabat sebagai sekretarisnya ini, Jafir. Zico yang melihat keberanian Jafir langsung marah seketika. Apa yang kamu lakukan, dasar brengsek? Lepaskan kekasihku. Seru Zico dengan menahan amarah. Aku tidak akan melepaskan Sivana, aku akan membawa dia pergi bersamaku. Zico langsung mengeraskan rahangnya dan akan memukul Jafir. Buge, buge. Zico memukul rahang Jafir hingga pria itu melepaskan tangannya dari lengan Sivana. Sisi langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Stop! Hentikan! Wanita yang akan ditampar oleh Zico tadi terlihat sangat marah saat mengetahui Jafir yang dipukul seperti itu. Jafir merasa tubuhnya sudah kepanasan dan kepalanya terasa sangat sakit. Dia butuh pelepasan secepatnya karena efek dari obat yang telah diberikan oleh mantan kekasihnya tersebut. Wanita yang bernama Lolita itu langsung mendekap Jafir dari belakang. Niat hati ingin mengajak kembali mantan kekasihnya dengan cara-cara memberi obat dan menghabiskan malam bersama. Tapi ternyata Jafir menolak mentah-mentah. Tentu saja dia merasa sangat kecewa dan sakit hati. Apakah semudah itu Jafir melupakannya? Pikiran Jafir saat itu langsung tertuju kepada Sivana. Dia pun ingin meminta pertolongan Sivana untuk mengobati efek obat yang sangat menyakitkan itu. Akhirnya perdebatan pun dimulai ketika Lolita ingin Jafir segera menjamahnya, tapi pria itu langsung menolak dan menghubungi Sivana. Sejak awal Jafir memang sudah tertarik kepada Sivana. Pada saat dia melihat wanita itu pertama kali di apartemen, mereka memang tinggal di apartemen yang sama. Apalagi Jafir mengetahui bahwa Sivana melamar di perusahaannya dan langsung diterima begitu saja oleh Jafir. Bahkan langsung diangkat menjadi sekretaris pribadinya. Itu semata-mata karena memang Jafir memiliki ketertarikan terhadap Sivana. Lolita yang menyesal karena telah menolak lamaran Jafir pada waktu itu. Dia selalu ingin meminta kembali kepada Jafir, tapi pria itu terlanjur sakit hati dan kecewa karena lamarannya ditolak. Pada akhirnya dia mengajak Sivana pergi ke restorannya untuk mengenalkan pada wanita itu bahwa Jafir sudah memiliki tambatan hati yang lain. Lolita sangat marah dan kesal karena Jafir telah menggantikan dirinya dengan wanita lain. Akhirnya dia menggunakan cara itu untuk merebut kembali, tapi kenyataannya malah menjadi bumerang untuk dia sendiri. Zico dan Sivana tidak tahu apa-apa soal masalah kedua orang itu. Akhirnya Zico mengajak Sivana pergi dari tempat itu pada saat kedua orang itu terlihat berdebat. Zizi terlihat sangat ketakutan. Zico memapahnya ke dalam mobil dan segera membawa pergi kekasihnya itu dari tempat tersebut. Sudah kubilangkan sayang, kalau atasanmu itu bukanlah pria yang baik. Dia akan mencoba tidur denganmu. Sepertinya pria itu sudah diberi obat oleh wanita tadi. Ucap Zico melirik ke arah kekasihnya tersebut. Sivana merasa sangat menyesal karena telah percaya dengan Jafir. Entah kenapa dia merasa hidupnya benar-benar rumit. Sivana menganggap Jafir adalah orang yang baik, tapi ternyata dia salah menduga. Maafkan aku Zico yang tidak mempercayaimu. Aku juga tidak tahu kenapa percaya begitu saja dengan Jafir. Ucap Sivana menyesal. Zico menyentuh tangan Sivana dan mencium punggung tangannya berkali-kali. Pria itu sangat tulus dan mencintai wanita yang lebih dewasa darinya itu. Kalau begitu kamu mau kan kembali ke Amerika bersamaku? Kita akan menjalin hubungan ini dengan restu kedua orang tua kita dan kita bisa bebas bermesraan dimanapun. Sivana menoleh ke arah Zico. Dia sedikit terkejut dengan ucapan pria muda itu. Apakah orang tua kita sudah mengetahui tentang hubungan terlarang ini?
Tanya Sivan dan ayolah Zil, jangan mengatakan kalau hubungan kita ini terlarang, sama sekali tidak terlarang karena kita hanyalah saudara angkat dan tidak ada darah yang mengalir sama di dalam tubuh kita, jadi sah-sah aja kalau kita menjalin hubungan. Sivana tersenyum dan merasa sedikit lega. Setidaknya orang tua mereka memang telah mengetahui hubungan itu tanpa adanya adegan yang dramatis. Tapi dia masih bingung, apakah akan kembali ke Amerika atau tetap tinggal menetap di Australia karena sudah merasa betah tinggal di negara kanguru itu? Bagaimana sayang? Apakah kamu akan mengubah keputusanmu dan ikut kembali ke Amerika bersama kami? Ayolah, aku tidak bisa berjauhan denganmu lagi sayang. Entahlah Ziko, aku tidak tahu. Mungkin kalau kita tidak bersama dan menjaga jarak, perasaan kita ini lama-lama juga akan berubah. Aku masih bingung dengan hubungan kita ini. Apakah pantas kamu yang masih muda itu menyukai wanita yang lebih dewasa seperti aku? Kenapa kamu berucap seperti itu? Apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Tanya Ziko masih fokus menyetir. Sivana hanya diam tidak menjawab. Jujur di lubuk hatinya yang paling dalam ia masih mencintai pria muda itu. Tapi entah kenapa Sivana sadar bahwa Ziko masih sangat muda dan dia pasti bisa mendapatkan wanita seumurannya yang lebih dari Sivana. Jangan berpikir untuk berpisah denganku, aku tidak akan pernah melepaskanmu sayang. Sepertinya Ziko mengetahui isi hati Sivana. Pria itu menepikan mobilnya di pinggir jalan. Ziko memandang Sivana dengan tatapan yang penuh kerinduan luar biasa di hatinya. Wanita dewasa yang sangat cantik itu berhasil memporak-porandakan hati dan jiwanya. Please, jangan lepaskan aku sayang. Sivana menatap wajah Ziko dengan tatapan yang sendu. Padahal selama ini wanita itu ingin menjadikan pria muda yang sudah menjadi duda ini sebagai satu-satunya yang ada di hatinya. Tapi entah kenapa setelah dia mengalami semua kejadian rumit di hidupnya, Sivana saat ini masih ingin sendiri tanpa memikirkan hal-hal yang berbau cinta. Selama ini wanita itu merasa telah terbelenggu oleh rasa yang selalu dijunjungnya itu. Ziko yang melihat Sivana hanya diam langsung menarik tengkuknya dan mencium bibir wanita cantik itu. Menautkan lidah dan saling menyesapi rasa yang selama ini menjadi candunya. Perlahan namun pasti, ciuman itu sudah menjadi panas. Pertahanan Sivana telah runtuh. Dia benar-benar tidak bisa menghindar dari sentuhan sang duda muda itu. Sedangkan di sisi lain, Zafir melempar tubuh Lolita di atas ranjang dengan kasar. Pria itu sangat marah terhadap mantan kekasihnya dan dengan kasar dia langsung mencium bibir Lolita tanpa ada perasaan. Bahkan Zafir langsung merobek paksa baju Lolita dan membuangnya asal. Lolita sangat takut melihat keadaan Zafir yang sangat menakutkan itu. Dengan kasar Zafir langsung menyatukan tubuhnya dengan tubuh Lolita demi melepaskan rasa sakit akibat obat yang diberikan oleh wanita di bawahnya ini. Lolita merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Wanita itu hanya menangis dalam diam. Bukan ini yang dia inginkan. Lolita hanya menginginkan Zafir kembali kepadanya, tetapi cara dia salah. Akibatnya dia menanggung sendiri perbuatannya itu. Bersambung.